kelompok 9 Manajemen Keuangan Internasional yang beranggotakan Tiana Oktaviani dengan NIM 001, Aprilia Fadilatul Nikmah dengan NIM 013, Iis Nurwidia dengan NIM 028, dan saya sendiri Rizka Liatulima dengan NIM 042. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai manajemen investasi internasional. Untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama International Capital Budgeting, yang kedua analisis pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap foreign direct investment, yang ketiga foreign investment. Untuk penjelasannya simak video berikut ini. Penganggaran modal adalah proses penelitian dan analisis yang mengarah pada keputusan keuangan perusahaan. Proses penganggaran modal tidak hanya membantu perusahaan meramalkan dan memprediksi arus kas di masa depan, tetapi juga membantu mereka mengelola pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Penganggaran modal internasional lebih kompleks daripada penganggaran modal domestik karena prosesnya melibatkan lebih banyak parameter dan variabel keputusan. Secara umum, penganggaran modal internasional melibatkan berbagai pertimbangan yang lebih banyak memiliki resiko daripada penganggaran modal domestik. Namun seperti penganggaran modal domestik, penganggaran modal internasional juga melibatkan estimasi, beberapa ukuran atau kriteria, serta analisis yang menunjukkan layak atau tidaknya suatu proyek. Analisis penganggaran modal internasional. Dalam penganggaran modal, perusahaan harus menganalisis proyek-proyek mana yang memaksimalkan nilai perusahaan. Pemilihan ini membutuhkan berbagai aturan dan kriteria keputusan yang memungkinkan manajer untuk menentukan apakah akan menerima atau menolaknya. Net Present Value atau NPV merupakan pendekatan penganggaran modal di mana nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan yang diharapkan dikurangi dari nilai sekarang dari arus kas keluar. Apabila NPV positif, maka proyek dapat diterima dan dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya, apabila NPV negatif, maka proyek harus ditolak. Jika ada dua proyek atau lebih memiliki NPV yang positif, maka proyek dengan NPV yang lebih tinggi dapat dipilih atau diterima. Perhitungan NPV menggunakan rumus berikut. IO adalah investasi awal, CVT adalah kas masuk bersih pada tahun 1 sampai N, SVN adalah nilai residu atau nilai sisa, K adalah suku bunga, dan N adalah usia investasi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penganggaran modal internasional. Ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam penganggaran modal internasional, yaitu yang pertama investasi awal. Investasi awal tidak hanya mencakup dana yang dibutuhkan untuk melalui proyek, tapi juga modal kerja dari waktu ke waktu. Yang kedua, permintaan konsumen. Peramalan permintaan konsumen untuk produk yang dihasilkan oleh proyek diperlukan untuk memperkirakan arus kas ke masa depan. Yang ketiga, harga. Pendapatan yang dihasilkan proyek selama masa pakainya bergantung pada volume penjualan dan harga jual. Yang keempat, biaya variabel. Biaya variabel bergantung pada unit faktor produksi yang digunakan seperti tenaga kerja dan biaya per unit seperti tingkat upah per jam. Yang kelima adalah biaya tetap. Biaya tetap ditentukan oleh inflasi dan untuk tujuan ini diperlukan peramalan inflasi. Yang keenam ada usia proyek. Usia proyek ditentukan sebelumnya dengan menyatakan kapan proyek akan dilikuidasi. Yang ketujuh ada nilai sisa. Item ini sulit diramakan karena bergantung pada keberhasilan proyek serta risiko politik. Yang kedelapan adalah pembatasan transfer dana oleh pemerintah tuan rumah atau tempat proyek berada. Faktor ini penting karena mempengaruhi arus kas yang diterima perusahaan induk yang digunakan untuk menghitung NPV. Yang kesembilan adalah hukum perpajakan. Item ini juga sulit diramalkan karena undang-undang ini dapat berubah baik dengan atau tanpa alasan. Yang ke-10 ada nilai tukar. Nilai tukar sulit diramalkan karena hal ini terutama terjadi pada nilai tukar mata uang eksotis, yaitu mata uang yang tidak diperdagangkan secara aktif. Yang ke-11
ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini biasanya merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan pada proyek. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada depresiasi, yaitu penyusutan. Biasanya ditentukan oleh standar akuntansi yang digunakan di negara tempat proyek dibuat. Materi yang selanjutnya yaitu analisis pengaruh fluktuasi kurs valuta asing terhadap foreign direct investment. Fluktuasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan turun naiknya suatu harga dan sebagainya karena pengaruh permintaan dan penawaran. Sedangkan valuta asing atau biasa disebut dengan falas adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Perdagangan antar negara sangat berkaitan erat dengan pembayaran antar negara yang mata uangnya juga berbeda. Hal ini menyebabkan kurs valuta asing berfluktuasi. Nilai tukar yang stabil merupakan hal yang penting bagi seorang investor agar mereka dapat menghitung berapa nilai produksi yang dihabiskan serta profit yang dihasilkan. Nilai tukar dapat mempengaruhi foreign direct investment atau FDI dalam berbagai cara tergantung pada tujuan barang yang diproduksi. Foreign direct investment atau FDI dapat meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelanjaan berbagai macam peralatan inventaris, dan sebagainya, yang didampingi dengan penyelenggaraan fungsi manajemen, serta dari pihak investor tetap mempertahankan pengawasan terhadap dana yang telah ditanamkannya. Dalam sistem pasar bebas, kurs valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing. Kurs berfluktuasi setiap saat sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Hal ini terjadi karena adanya transaksi perdagangan antar negara. Sebuah mata uang akan mengalami penguatan atau pelemahan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan relatif terhadap mata uang lainnya dinyatakan sebagai mata uang yang terapresiasi. Sedangkan mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lainnya disebut mata uang yang depresiasi. Foreign investment atau penanam modal asing merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi yaitu yang pertama, sumber daya alam yang melimpah, yang kedua, letak geografis yang strategis, yang ketiga, pasar yang potensial atau jumlah penduduk besar, yang keempat, jumlah tenaga kerja yang banyak, yang kelima, kondisi cuaca yang ramah, dan yang terakhir, sistem devisa terbuka. Tanggung jawab bagi penanaman modal terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanaman modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu yang pertama, faktor politik. Faktor ini merupakan faktor yang menentukan manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal, terutama penanaman modal asing. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Dan yang terakhir, faktor hukum. Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor.
Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen investasi internasional dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.